Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan khusus membahas tentang aplikasi terbaru yang harus dilengkapi oleh seorang ASN, yaitu aplikasi yang bernama MySAPK BKN. Ini adalah tampilan aplikasi MySAPK BKN yang versi web ya, yang versi web. Bisa diakses pada laman mysapk.bkn.go.id. Sebetulnya untuk awal mula MySAPK ini adalah yang disampaikan ke user adalah yang berbasis mobile. Ya, yang berbasis mobile itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Coba ini akan saya koneksikan tampilan handphone saya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, tampilan aplikasi MySAPK BKN adalah seperti ini, bisa di-download di Play Store ya. Kalau kita masuk itu tampilannya adalah seperti ini. Ya. Jadi sementara ini untuk yang aplikasi versi mobile masih belum bisa digunakan. Contoh untuk data profil ini, data foto profil ini masih belum bisa tersinkron ya. Yang versi web data saya ini sudah ada fotonya, tapi yang versi mobile ini masih belum ada ya. Jadi memang untuk saat ini pemutakhiran data mandiri pada MySAPK ini masih menggunakan yang versi web. Oke. Jadi saya tidak akan bahas yang versi mobile, jadi ini akan saya tutup. Kita akan fokus dengan MySAPK BKN yang berbasis web ya, yang versi web. Sekali lagi bisa diakses di mysapk.bkn.go.id. Baik, untuk loginnya Bapak Ibu bagi yang masih baru pertama kali itu bisa menghubungi admin sekolah gitu ya, atau operator sekolah bagi yang bekerja di lingkungan sekolah. Bagi yang bekerja di unit kerja selain sekolah bisa koordinasi dengan admin, istilahnya begitu ya, admin di unit kerjanya masing-masing. Karena ini sifatnya menyeluruh, berlaku bagi seluruh ASN yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya. Baik, untuk loginnya nanti menggunakan nomor NIP masing-masing. Kemudian passwordnya, password defaultnya adalah menggunakan nomor NIK atau nomor KTP ya, nomor NIK, nomor induk kependudukan. Itu defaultnya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mengubah ya, mengganti atau mengubah password tersebut ya. Oke, saya akan coba untuk login. Kita akan lihat tampilan dashboard dari MySAPK BKN. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, foto profil saya ini sebenarnya sudah saya ganti. Tapi di aplikasi yang berbasis mobile saat ini masih belum bisa tersinkron. Kemudian di bagian paling atas ini ada teks MySAPK BKN. Kemudian di sini ada bantuan ya. Ini kita akan terhubung dengan helpdesk BKN jika ada informasi yang kurang jelas ataupun ada keluhan ya, bisa disampaikan ke helpdesk. Kemudian di sini ada bagian notifikasi. Kebetulan ini masih kosong ya. Kemudian di bagian paling atas, pojok kanan atas adalah profil kita. Ini untuk melihat profil, ini untuk mengubah profil, dan ini untuk logout atau sign out ya, atau keluar dari aplikasi. Lihat profil, tinggal klik aja. Nah, sebenarnya ini kita bisa klik dari sini juga ya, sama. Termasuk yang menu ubah profil ini sama dengan yang ada di sini. Ya. Oke, coba untuk profil. Ini dashboard ya, ini masih di dashboard. Di bagian paling atas ini ada informasi periode PDM, periode pemutakhiran data mandiri. Ya, tertulisnya sekian karena saya adalah periode yang ketiga, ya, lingkungan kerja saya di periode ketiga. Kebetulan saya berada di wilayah Kanrek 2, ya, di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya akan membahas tentang hal-hal yang ada di aplikasi ini, alangkah baiknya kita membaca dulu persyaratan apa saja ataupun apa yang akan kita lakukan pada
aplikasi ini, di sini saya sudah punya file presentasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang P3D ASI, ya, yaitu Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN, yaitu BKD Provinsi Jawa Timur, tentang PDM, Pemutakhiran Data Mandiri. Nah, jadi kita sepakati dulu atau kita persamakan persepsi kita dulu, ya, biar tidak ada informasi yang salah yang nanti kita lakukan atau yang kita dapatkan gitu ya. Baik, apa sih PDM itu? Jadi PDM itu singkatannya adalah pemutakhiran data mandiri. Ya, jadi PDM ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik, sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Jadi namanya saja mandiri ya Bapak Ibu. Jadi yang melakukan peremajaan data atau pemutakhiran data adalah ASN yang bersangkutan. Ya, supaya apa? Datanya ini betul-betul valid. Karena kadang kalau dilakukan oleh tenaga administrasi tertentu, kadang data ini tidak valid ya, karena bisa jadi human error ataupun yang lain. Kemudian terkini, jadi terupdate jika ada informasi tentang kepegawaian ataupun data pribadi yang terupdate, terbaru, maka dengan sistem mandiri ini ASN yang bersangkutan bisa dengan sangat cepat ya terupdate, bisa memperbaiki datanya. Kemudian terpadu ini karena sistemnya ini levelnya nasional, jadi nanti bisa saling backup di sistem-sistem pemerintahan yang lain. Berkualitas baik ya, karena valid, maka kalau bisa nanti mengenai dokumen-dokumen yang diupload, kemudian data yang disampaikan itu harusnya berkualitas ya, karena dilakukan secara mandiri oleh ASN yang bersangkutan. Nah, tujuan akhirnya ini supaya dapat menciptakan interoperabilitas data. Maksudnya interoperabilitas itu adalah interaksi antara aplikasi yang satu dengan yang lain, yang levelnya ini kepegawaian, itu bisa saling terhubung, begitu ya. Jadi aplikasi yang berkaitan tentang PDM ini kan banyak Bapak Ibu sebenarnya, tidak hanya MySPK. Jadi ada beberapa aplikasi pendukung yang saling berkaitan. Nah, jika data-data ini terpenuhi, ya, akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik, maka interaksi antara aplikasi yang satu dengan yang lain ya secara sistem itu bisa dilakukan. Ya, ini tujuan akhirnya nanti. Ya, data itu sudah masuk di sistem. Kemudian dasar hukumnya bisa Bapak Ibu lihat ada tentang informasi transaksi elektronik, ada pasal keempat pemanfaatan IT ya. Kemudian keterbukaan informasi publik ya di pasal 7. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya, kemudian ada juga manajemen PNS, kemudian Perpres tentang SPBE, dan yang terakhir tentang Perpres SDI. Nah, ini dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya. Kemudian target pendataan. Ya, ini sasaran yang harus melakukan PDM itu antara lain aparatur sipil negara yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau P3K. Jadi termasuk P3K yang baru-baru ini dibuka pendaftaran oleh pemerintah, ini merupakan target ya atau yang harus melakukan PDM. Jadi rinciannya itu adalah PNS, ya, kemudian P3K, PPT non ASN. PPT adalah pegawai pejabat tinggi ya, atau pimpinan tinggi, pimpinan tinggi yang non ASN. Ini juga termasuk target pendataan, dan CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi ada 4 jenis pegawai yang nantinya merupakan target untuk pemutakhiran data mandiri.
Kemudian yang tidak mengikuti PDM ada tiga jenis pegawai. Yang pertama yang tidak ikut EPUPNS 2015. Nah, ini nanti ada caranya juga bagi mereka yang termasuk kategori ini harus melakukan apa. Kemudian yang pensiun 2021-2022 ini tidak mengikuti PDM, dan CPNS tahun 2019. Ya, ini yang tidak mengikuti ya. Ini yang tidak mengikuti PDM. Nah, kemudian aplikasi pendukung. Ini yang kita maksud tadi dengan interoperabilitas, salah satunya ya ini. Ya, interaksi antar aplikasi yang berbasis sistem itu bisa dilakukan jika data-data tadi terpenuhi ya. Valid, kemudian terkini, terupdate, dan seterusnya tadi. Jadi aplikasi yang kita gunakan atau yang berhubungan nanti adalah MyESPK. Jadi sebenarnya ini berbasis seluler ya Bapak Ibu, berbasis mobile ya, untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS secara nasional ya. Jadi ini lingkupnya di BKN. Kemudian SIASN ya, kemudian yang berikutnya adalah Helpdesk. Ini adalah 3 aplikasi yang saling berkaitan dan saling mendukung. Kemudian untuk usernya, user PDM nanti itu ada 4 kategori atau 4 jenis. Yang pertama pengguna biasa, yaitu PNS, pegawai P3K, dan pegawai pimpinan tinggi non-ASN. Kemudian yang bagian approval nanti PNS di Biro SDM atau BKD atau UPT yang ditunjuk, ya, yang melakukan approval atau persetujuan. Ada juga yang sebagai verifikator yang ditunjuk melaksanakan verifikasi, dan admin, yaitu PNS yang ditunjuk instansi sebagai admin. Jadi ada 4 jenis user. Ini user biasa, pengguna, ada yang bagian approval, ada yang bagian verifikator, dan ada yang bagian admin. Ya. Begitu. Kemudian data yang dimutakhirkan. Nah, ini yang penting. Apa sih yang harus dimutakhirkan atau diupdate begitu? Ada yang berkaitan dengan data personal, ya, mengenai informasi mengenai data diri pegawai. Ya, apa saja nanti akan lebih detailnya bisa kita lihat di aplikasinya ya di sini. Kemudian mengenai data riwayat. Data riwayat itu mulai dari riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP, 2 tahun terakhir ya, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan, riwayat keluarga, peninjauan masa kerja, pindah instansi, CLTN. CLTN ini adalah cuti di luar tanggungan negara. Kemudian riwayat CPNS, PNS, dan riwayat organisasi. Ada yang diberikan bintang dan ada yang tidak. Untuk yang bintang ini jelas wajib, sedangkan yang tidak ini tidak wajib tapi disarankan ya, dilengkapi dan terupdate gitu. Kemudian untuk rincian ini akan dibahas lebih detail lagi di presentasi yang ini, jenis data pada PDM ASN dan PPT non ASN. Nanti tapi setelah ini ya, coba kita lanjutkan dulu aja. Waktu pelaksanaan kick off-nya ini mulai 4 Mei 2021. Kemudian Juni mulai aktivasi akun. Kemudian Juni sampai Juli ini sosialisasi PDM. Kemudian Juli sampai dengan Desember ini pelaksanaan PDM dan usulan PDM. Dan verifikasi pemutakhiran data mandirinya adalah Agustus sampai Desember. Nah, pembagian wilayah PDM. Ya, fokus saya di bagian yang diberikan kotak merah ini, yaitu periode yang ketiga yang berlangsung mulai 15 September sampai dengan 14 Oktober. Nah, kebetulan untuk yang pemerintah Provinsi Jawa Timur itu di Kanrek 2. Ya, di bagian Kanrek 2. Oke, jadi saat ini sekarang bulan September, maka berada pada ruang lingkup yang ini, periode ketiga. Kemudian timeline usul PDM untuk wilayah kantor regional 1 sampai 3, 5 sampai 7. Untuk jadwal usul PDM-nya adalah ini, sedangkan perpanjangan usul PDM-nya adalah ini. Ya, untuk periode ketiga 15 September sampai dengan 14 Oktober. Ya, kemudian untuk perpanjangannya untuk periode 3 15 Desember sampai dengan 14 Januari.
Oke, ini timelinenya atau waktunya. Kemudian daftar nama instansi ya update sampai dengan 15 September sampai dengan 14 Oktober ini yang termasuk di periode ketiga itu yang warna hijau, periode 2 yang warna orange. Ini yang periode ketiga. Ya, salah satunya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, Kanrek 2. Jadi ini yang periode ketiga, mulai dari pemerintah Kabupaten Sumeneb, Ponorogo, Mojokerto, Tulungagung sampai dengan pemerintah Kabupaten Malang, ya. Jadi beberapa Pemkab dan Pemkot ya ini masuk di periode ketiga, dan Pemprov Jawa Timur ini juga masuk yang periode ketiga. Ini data per 4 Juli. Bisa jadi ada update terbaru, maka bisa muncul daftar istilahnya itu adalah daftar nama instansi. Oke, kemudian harapan sebelum diadakannya PDM untuk periode ketiga itu peningkatan aktivasi akun MyESPK. Kemudian surat resmi dari perangkat daerah untuk penunjukan verifikator dan approval. Ini di awal-awal dulu ya, mulai dari aktivasi akun. Kemudian perangkat daerah yang sudah diaktifasi aplikasi MyESPK-nya. Nah, ini update terbaru. Nah, ini informasi ini disampaikan pada saat sosialisasi aktivasi akun MyESPK dan persiapan admin PDM SIASN oleh BKD Jawa Timur. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Apa sih PDM itu? Pemutakhiran data mandiri. Nah, kemudian mengenai jenis data yang harus kita mutakhirkan itu dibahas detail dengan presentasi ini. Di sini ada kata-kata atau tagar yang disampaikan Bapak Ibu. Bisa kita lihat, datamu tanggung jawabmu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan betul, bahwa yang bertanggung jawab ya memutakhirkan data adalah ASN yang bersangkutan. Kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab data kita adalah kita sendiri. Ya, karena sistemnya adalah pemutakhiran data secara mandiri. Ini disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian. Baik, apa saja jenisnya dan contoh-contohnya kita bisa lihat. Yang pertama adalah rekonsiliasi email dan nomor HP. Ini awal-awal dulu ya. Jadi email dan HP ini adalah pusat informasi utama yang harus valid ya Bapak Ibu. Karena contoh email itu untuk di aplikasi MyESPK BKN ini kita gunakan untuk mereset password. Jadi Bapak Ibu kalau ada lupa password dan lain sebagainya, maka yang digunakan referensi adalah email yang pertama kali. Maka email harus valid ya, termasuk nomor HP. Itu juga penting karena untuk verifikasi atau konfirmasi itu biasanya melalui perangkat handphone. Nomor HP harus sudah valid. Ini awal-awal dulu, kita skip ya. Mulai ini jenis data, apa saja jenisnya, definisi data seperti apa, kemudian dokumen pendukungnya apa saja, dan kira-kira permasalahan data yang berkaitan dengan data tersebut itu apa. Ini yang akan disampaikan. Yang pertama, jenis data ada dua macam, data personal dan data riwayat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Tampilannya seperti ini data pribadi, ya profil. Kemudian nanti ada data riwayatnya itu di sini, yang model tab. Yang ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita klik lengkapi yang akan muncul. Ya, jadi ada beberapa tab di sini. Ada riwayat jabatan, kemudian ada riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Di sini ada. Kemudian data personal. Data personal itu apa sih? Data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non ASN. Ya, pribadi ya, data pribadi. Dan yang harus diunggah nanti adalah KTP, ya, KTP. Jadi ini harus valid, harus terbaca dengan baik untuk KTP-nya. Kemudian riwayat. Sekarang riwayat pertama adalah riwayat jabatan. Riwayat jabatan sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Nanti yang diupload apa? Yang diupload adalah ini ya Bapak Ibu, yang diunggah adalah riwayat jabatan berupa SK.
ya, SK pengangkatan dalam jabatan. Nah, jadi ini nanti harus valid ya, termasuk ada tanda tangannya harus terlihat dengan jelas. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, ini adalah semua pendidikan dari jenjang yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga formal. Sekolah, universitas, institusi ini harus diupload. Ya, apa yang diupload? Ijazah, ya, ijazah kelulusan. Nah, ini yang harus diupload, Bapak Ibu. Kemudian jika ada permasalahan data berkaitan tentang riwayat pendidikan, apa yang harus dilakukan? Itu di sini. Misal yang berkaitan tentang pencantuman gelar, jika ada masalah ini yang tidak valid dengan data yang ada di kepegawaian, maka alurnya seperti ini, Bapak Ibu. User nanti menyiapkan beberapa dokumen, misalnya legalisir ijazah dan transkrip, akreditasi prodi tahun lulus, surat izin belajar atau tugas belajar, legalisir SK KP terakhir. Nah, dari situ dia mengusulkan untuk dicantumkan gelarnya kepada unit kepegawaian instansi. Nah, dengan dilengkapi surat pengantar, ini nanti diusulkan ke Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN bidang mutasi kontrak. Nah, ini kalau ada masalah pencantuman gelar, termasuk jika ada masalah penyesuaian ijazah, maka berkas yang dilengkapi adalah ini, ya, berbeda. Diusulkan dan seterusnya. Ini alurnya, Bapak Ibu. Oke, kemudian riwayat diklat atau kursus. Nah, ini juga bisa disampaikan apa saja yang bisa diupload. Ya, bisa berupa diklat struktural, diklat teknis atau fungsional, seminar atau workshop, atau magang, dan sejenisnya. Ini yang bisa kita upload atau kita unggah. Yang di-upload apa? Ya, sertifikatnya ya, Bapak Ibu, sertifikat. Kemudian riwayat SKP. SKP ini 2 tahun terakhir ya. Sekarang tahun 2021, berarti tahun 2020 dan 2019 ini harus sudah diupload ya. Karena tahun 2021-nya masih belum berakhir. Nah, ini SKP yang ditandatangani yang bersangkutan dan atasan penilai serta atasan pejabat penilai. Ini harus terlihat ya, Bapak Ibu. Harus terlihat di yang diupload itu. Harus terlihat semuanya. Karena nanti apapun yang kita upload itu akan diverifikasi ya. Akan diverifikasi dulu oleh user verifikator. Nah, dari situ apakah disetujui atau tidak itu nanti ada yang memutuskan. Makanya ketika mengupload data harus betul-betul yang berkualitas baik, terlihat ya, akurat dan terupdate. Oke, seperti itu. Kemudian riwayat penghargaan, ini bagi yang punya, maka yang diupload adalah riwayat penghargaannya atau SK-nya. Riwayat pangkat, golongan ruang, jelas, nanti yang diupload SK. Kemudian riwayat keluarga, nanti yang diupload adalah KK dan buku nikah ya. KK dan buku nikah, ini nanti yang diupload. Kemudian peninjauan masa kerja yang diupload ya jelas SK jika ada peninjauan masa kerja. Kemudian ini jika ada yang mau mengusulkan peninjauan masa kerja maka alurnya seperti ini ya. Ingat masa kerja yang dibawa adalah sebelum menjabat menjadi ASN, misalnya guru. Ya, misalnya diterima PNS guru mulai tahun 2020, sedangkan mengajarnya ini mulai tahun 2004 misalnya. Itu bisa diajukan peninjauan masa kerja. Nah, alurnya seperti ini, melampirkan SKC PNS, PNS, SKKP terakhir, PAK asli ya untuk yang fungsional, dan penilaian prestasi kerja untuk 2 tahun terakhir atau SKP. Ini yang dilampirkan untuk diusulkan peninjauan masa kerja ke unit kepegawaian instansi ya, mulai dari TU, nanti ada surat pengantar dan seterusnya sampai ke Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN bidang mutasi kontrak. Nah, itu misalnya kalau ada yang mengajukan. Kemudian riwayat organisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS yang bergabung dan berkontribusi dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Nah, itu silakan di-upload.
Yang diupload adalah sertifikat organisasi atau kartu anggota. Contoh ini anggota Ikatan Dokter Indonesia, atau kalau guru berarti bisa Ikatan Guru Indonesia atau kartu anggota yang lain. Oke, riwayat pindah instansi, jika ada ASN yang pindah instansi atau mutasi, maka yang diupload adalah surat keputusan atau SK mutasi. Untuk usulan, nah seperti ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Akan saya upload ini file presentasi ini ya, ada 2 file. Nanti akan saya lampirkan di video saya di YouTube di bagian deskripsi. Bisa Bapak Ibu pelajari lebih detail. Termasuk ini riwayat cuti di luar tanggungan negara. Apa yang diupload SK ya, SK. Kemudian tata cara pengusulan cuti. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Kemudian riwayat CPNS atau PNS, jelas yang diupload adalah SK. Ini ada permasalahannya, misalnya ada perbaikan elemen NIP dan nama. Kemudian ada yang statusnya tidak aktif, ada yang tidak ikut PUPNS 2015, ada yang melakukan misalnya nggak jadi pensiun, pembatalan pensiun, kemudian diberhentikan, tidak memiliki NIP yang baru. Ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan MyEASPK. Nah, maka di sini ada langkah-langkahnya untuk perbaikan, ya, untuk penyelesaian masalah tadi. Contoh untuk yang perbaikan elemen NIP dan nama, maka ini ada alurnya, ya, elemen NIP-nya ini alurnya, untuk namanya ini alurnya, ya. Kemudian jika statusnya tidak aktif, maka ini ada alurnya. Bapak Ibu bisa pelajari, nanti bisa download filenya. Pembatalan pensiun. Nah, ini juga ada alurnya, mengembalikan SK pensiun dan seterusnya. Nah, kemudian bagi yang tidak ikut PUPNS, supaya bisa melakukan PDM, maka ini harus melakukan ini, update data ini ya, ini alurnya. Kemudian yang tidak memiliki NIP baru, nah, ini NIP yang masih format lama, maka harus melakukan pengusulan yang seperti ini. Kemudian bagi yang diberhentikan, ada riwayat diberhentikan, nah, ini ada alurnya. Kemudian permasalahan referensi, nah ini harus berhubungan dengan bagian helpdesk ya. Nah, ini user login, pilih jenis referensi, kemudian unggah dokumen pendukungnya. Nah, nanti ada verifikatornya, jika di approve maka akan diupdate referensinya. Nah, ini nanti berkaitan dengan cabang dinas atau dinas provinsi ya, bagian helpdesk-nya. Oke, demikian Bapak Ibu informasi awal yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke PDM-nya itu sendiri. Ya, jadi jika kita sudah mendapatkan informasi yang seperti ini, jenis data dan apa saja yang harus kita upload, itu maka kita bisa bersiap diri ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu dokumen apa saja yang dibutuhkan. Ya, kalau ada yang belum di-scan sertifikatnya atau SK-nya, maka silakan disiapkan terlebih dahulu. Oke, jika itu sudah, maka baru kita login ke sini, ya. Kita login ke MyEASPK BKN yang format atau yang versi web terlebih dahulu. Diakses dari myeaspk.bkn.go.id. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Itu adalah mengenai persiapan awal tentang pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MyEASPK BKN. Oke.